Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Penghasilan. Baik, untuk anggota kelompok kami ada Via VP Ardela dengan NIM P200210349, Afif Yakwansyah P200210350, Sonya Santika P200210351, Anwar Soleh P200210352, Widya Aprilia P200210353, Novita Putri P200210552. Baik, untuk itu selamat menyaksikan dari video presentasi kelompok kami. Selamat menonton. 11.1 Tinjauan Umum Manajemen Laba. Definisi manajemen laba adalah tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba untuk mencapai tertentu. Manajemen laba dapat mencakup perubahan kebijakan akuntansi, misalnya metode penyusutan, atau tindakan nyata, misalnya penghapusan aset. Motivasi utama dalam manajer dalam manajemen laba adalah yang pertama, pelaporan keuangan, yaitu manajer mengelola laba untuk menghindari kerugian atau memenuhi perkiraan analisis. Menggunakan taktik seperti penghapusan aset berlebihan atau menekankan laba non-operasional. Tujuannya adalah untuk melindungi reputasi dan harga saham perusahaan. Yang kedua yaitu kontrak. Manajer menggunakan manajemen laba untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait kontrak yang tidak lengkap atau kaku. Dalam kontrak kompensasi, manajer bisa menggunakan manajemen laba untuk memperlancar penghasilan dan mengurangi risiko kompensasi. Sisi positif dan negatif manajemen laba. Manfaat potensial yaitu mengomunikasikan informasi internal yang berguna bagi investor dan pasar. Manajemen laba dapat digunakan untuk menunjukkan aliran laba yang stabil dan berkelanjutan, mengurangi fluktuasi laba yang besar untuk menghindari pelanggaran kontrak. Risiko negatifnya yaitu praktek manajemen laba yang tidak diungkapkan sepenuhnya dapat merugikan investor, dapat mempengaruhi motivasi manajer dalam pengelolaan usaha jangka panjang. Jika terlalu agresif, manajemen laba dapat mengurangi transparansi laporan keuangan, meningkatkan risiko reputasi dan hukum. Pentingnya pemahaman manajemen laba bagi akuntan yaitu akuntan harus memahami konsep ini untuk menghindari potensi masalah hukum dan reputasi yang dapat timbul. Pemahaman manajemen laba juga membantu dalam menilai kegunaan laba bersih untuk pelaporan kepada investor dan kontrak perusahaan. 2. Pola manajemen laba. Manajer dapat memilih berbagai pola manajemen laba yang berbeda tergantung pada situasi perusahaan dan tujuannya. Berikut beberapa pola manajemen laba. Yang pertama, mandi besar-besaran. Situasinya itu terjadi saat ada tekanan besar atau restrukturisasi perusahaan seperti saat melaporkan kerugian. Tindakannya yaitu manajer menghapus aset dan membuat provisi untuk biaya masa depan yang diharapkan. Tujuannya yaitu membuat laba masa depan aman melalui penghapusan besar-besaran, menstabilkan laporan keuangan di masa depan. Yang kedua yaitu minimalisasi pendapatan. Situasinya dilakukan oleh perusahaan yang berada dalam periode profitabilitas tinggi atau dengan motivasi politik atau pajak. Tindakannya yaitu hapus aset cepat, belanja besar untuk R&D atau iklan, dan pengakuan pendapatan yang lebih rendah. Tujuannya yaitu melakukan manajemen laba untuk menghindari terlalu banyak pajak atau memperoleh keuntungan dari kebijakan akuntansi tertentu, seperti penggunaan LIFO untuk pengelolaan inventaris. 3. Yaitu pemaksimal pendapatan. Situasinya yaitu umumnya digunakan saat manajer ingin memenuhi target laba untuk mendapatkan bonus atau ketika perusahaan hampir melanggar perjanjian utang. Tindakannya yaitu manajer dapat mengelola laba untuk mencapai jumlah yang lebih tinggi tanpa melanggar batas-batas kontrak yang ada. Tujuannya yaitu memaksimalkan laba bersih untuk mendapatkan bonus atau memenuhi perjanjian keuangan. Yang keempat, perataan pendapatan. Situasinya yaitu manajer ingin mengurangi fluktuasi laba untuk menghindari risiko atau mengurangi volatilitas yang berisiko tinggi. Tindakannya yaitu manajer mencoba untuk menjaga laba tetap stabil dan dapat diprediksi sehingga bonus dan kompensasi tetap stabil sepanjang waktu. Tujuannya yaitu mengurangi fluktuasi laba untuk menghindari pelanggaran kontrak dan mencapai kompensasi yang lebih stabil. Implikasi pola manajemen laba. Kelebihan manajemen laba yaitu dapat membantu menjaga kestabilan laporan keuangan perusahaan, menyampaikan informasi internal perusahaan yang relevan dan mengurangi risiko pelanggaran kontrak. Dapat memperbaiki hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya jika dilakukan dengan tepat.
Resiko dari manajemen laba adalah praktik manajemen laba yang berlebihan dapat merusak transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Potensi untuk memanipulasi laba dapat memenuhi target jangka pendek yang berisiko merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Peran tata kelola perusahaan yaitu tata kelola yang baik sangat penting untuk mengontrol praktik manajemen laba yang tidak transparan atau berlebihan. Pengawasan yang kuat dari regulator, pengadilan, dan auditor eksternal penting untuk menjaga integritas laporan keuangan. 11.3 Bukti pengelolaan laba untuk tujuan bonus. Penelitian yang dilakukan Hurley 1985 menjelaskan bagaimana skema bonus mempengaruhi keputusan akuntansi. Manajer memiliki informasi internal yang tidak diketahui pihak luar sehingga dapat mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus. Skema bonus dibagi menjadi 3. 1. Jika bonus diberikan jika laba bersih melewati bogi atau batas bawah atau tidak melampaui batas atas. Yang kedua, bonus meningkatkan secara linear dengan laba bersih antara bogi dan batas atas. Ketiga, jika laba bersih di bawah bogi atau di atas batas atas, tidak ada bonus. Implikasi manajer memiliki inisiatif untuk mengelola laba agar tetap dalam rentang yang menghasilkan bonus maksimal dengan cara akrual diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang data dikendalikan oleh manajer. Meskipun mudah untuk memperkirakan total akrual sebagai selisih antara laba bersih dan arus kas operasional, namun menimbulkan tantangan besar. Item akrual sebagai berikut. 1. Beban amortisasi. 2. Peningkatan dalam piutang usaha laba bersih. Ketiga, peningkatan persediaan. Keempat, penurunan utang usaha dan kewajiban akrual. John 1991 mengembangkan prosedur yang lebih canggih untuk memperkirakan akrual diskresioner dengan mempelajari tindakan perusahaan untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan secara investasi keringanan impor. Investasi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti penjualan dan laba perusahaan yang terkena dampak. Namun, ada juga faktor politik yang cukup besar pada pemberian keringanan, karena konsumen akan membayar harga yang lebih tinggi dan mungkin ada pembalasan dari negara asing. Jones menggunakan pendekatan alternatif dengan mengambil keputusan model kerja non-tunai dari neraca komparatif, ditambah biaya amortisasi sebagai ukuran total akrualnya. Dengan demikian, akrual menjadi efek bersih dari semua peristiwa operasi yang tercatat selama tahun tersebut selain arus kas. Jones menemukan bukti perilaku yang diprediksi hampir semua perusahaan dalam sampel akrual diskresioner seperti yang diukur secara signifikan pada tahun-tahun investasi ITC. Akrual negatif yang signifikan tidak ditemukan pada tahun-tahun sebelum dan sesudah investigasi. Meskipun tidak sekuat yang diharapkan, perusahaan yang terkena dampak secara sistematis memilih kebijakan akrual untuk meningkatkan kasus untuk perlindungan impor. HLS, mereka dapat memperoleh data apakah bonus berdasarkan pendapatan tahun manajer sebelumnya 0 atau lebih besar dari 0 tetapi kurang dari bonus maksimal. Terdapat bukti signifikan bahwa secara rata-rata manajer menggunakan akrual untuk mengelola laba, sehingga dapat mempengaruhi bonus mereka, terutama ketika laba tinggi. 11.4 Motivasi lain untuk manajemen laba. 11.4.1 Motivasi kontrak lainnya. Kontrak utang biasanya tergantung pada variabel akuntansi yang timbul dari masalah moral hazard antara manajer dan pemberi pinjaman. Untuk mengendalikan masalah ini, kontrak jangka panjang biasanya berisi perjanjian untuk melindungi tindakan manajer yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pemberi
pinjaman seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan atau pemberian modal kerja atau ekuitas pemegang saham, turun di bawah tingkat yang telah ditentukan. Devon 1994 menemukan bukti penggunaan akrual diskresioner untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada tahun sebelumnya pada tingkatan yang lebih rendah pada tahun terjadinya penganggaran perjanjian. Baik, untuk selanjutnya, untuk memenuhi harapan pendapatan investor. Investor memiliki ekspektasi terhadap pendapatan perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan tahun lalu untuk perkiraan analisis. Ketika perusahaan melaporkan laba yang lebih tinggi dari ekspektasi kejutan laba positif, harga saham biasanya naik karena investor optimis tentang kinerja masa depan. Sebaliknya, kejutan laba negatif menyebabkan penurunan harga saham yang signifikan. Penelitian oleh Bartov, Kivoli, dan Heini 2002 menunjukkan bahwa perusahaan yang melebihi ekspektasi analisis mendapatkan pengembalian saham yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak memenuhi ekspektasi. Skinner dan Sloan 2002 juga menemukan bahwa perusahaan yang gagal memenuhi ekspektasi mengalami pengembalian negatif yang lebih besar. Manajer perusahaan memiliki insentif kuat untuk memenuhi ekspektasi laba, terutama jika mereka memiliki kompensasi berbasis saham. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan cara mengelola laba ke atas. Jika ekspektasi tidak terpenuhi, pasar dapat menilai bahwa manajemen perusahaan tidak efektif, yang dapat menjelaskan penalti pasar yang lebih berat untuk kekurangan kecil. Penelitian oleh Keung, Lin, dan Sih 2010 menunjukkan bahwa reaksi pasar terhadap kejutan laba kecil menjadi negatif pada periode 2002-2006 yang mungkin disebabkan oleh meningkatnya skeptisme investor terhadap manajemen laba. Jackson dan Liu 2010 menemukan bahwa perusahaan seringkali menggunakan penyisihan piutang tak tertagih yang berlebihan sebagai alat untuk mengelola laba. Menarik cadangan tersebut saat diperlukan untuk memenuhi ekspektasi. Ketika manajer gagal memenuhi ekspektasi, mereka sering memberikan penjelasan yang dapat mempengaruhi persepsi analisis. Barkon dan Mercer 2005 menemukan bahwa penjelasan yang masuk akal dapat meningkatkan perkiraan laba, sementara yang tidak masuk akal dapat menurunkannya. Kegagalan memenuhi ekspektasi pendapatan dapat dampak serius pada harga saham dan biaya modal perusahaan serta reputasi manajer, sehingga menciptakan insentif kuat untuk manajemen pendapatan. Baik, untuk selanjutnya, penawaran saham. Ketika perusahaan berencana menerbitkan saham baru, manajemen seringkali tergoda untuk mengelola baik ke atas guna memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham. Cohen dan Zarowin 2010 meneliti fenomena ini pada perusahaan yang melakukan Sanctioned Equity Offering (SEO) antara 1987 dan 2006. Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mencatat akrual diskresioner positif yang signifikan pada tahun SEO, serta menggunakan teknik manajemen laba real, seperti mempercepat pengakuan penjualan dan mengurangi biaya diskresioner, misalnya R&D dan inovasi. Cohen dan Zarowin juga mencatat bahwa perusahaan secara sistematis beralih antara manajemen laba akrual dan manajemen laba real, tergantung pada kondisi tertentu seperti reputasi auditor dan litigasi dalam industri. Namun mereka menemukan bahwa kinerja perusahaan menurun dalam 3 tahun setelah SEO dengan laba atas aset yang berkurang akibat pembalikan akrual yang meningkatkan pendapatan pada tahun SEO dan pengurangan pengeluaran yang bertambah pada bisnis masa depan. Pengembalian saham abnormal diharapkan turun setelah penerbitan saham baru, namun ada kemungkinan bahwa pasar tidak tertipu dan investor secara rasional mengantisipasi manajemen laba, sehingga tidak ada pengembalian saham negatif yang abnormal setelah penerbitan. Shivakuma 2000 dan Van 2007 mendukung argumen ini, menunjukkan bahwa meskipun manajer menggunakan akrual diskresioner untuk mengelola laba ke atas, tidak ada penurunan kinerja harga saham yang abnormal setelah initial public offering (IPO), karena investor sudah memperhitungkan potensi manajemen laba dalam penilaian mereka terhadap saham. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mungkin mengelola laba untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek saat penerbitan saham, pasar mungkin tidak terpengaruh secara negatif dalam jangka panjang karena ekspektasi rasional investor. Untuk selanjutnya,
disampaikan oleh rekan saya. Blok manajemen. Argumen kami yang mendukung manajemen laba yang baik didasarkan pada konsep komunikasi yang terblokir dari Dembski dan Sappington 1987. DS1 menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang terblokir dapat mengurangi efisiensi kontrak agensi, karena agen dapat menghindari perolehan informasi dan mengimbanginya dengan melakukan tindakan yang dari sudut pandang prinsipal kurang optimal. Hirsch, Kanse dan Van Karaman 2007 melaporkan berdasarkan studi eksperimental bahwa disagregasi perakiraan berita yang baik, yaitu perakiraan penjualan dan pengeluaran serta laba bersih, meningkatkan kredibilitasnya. Mereka berpendapat bahwa pengungkapan pos-pos mengurangi kemampuan manajer untuk menggunakan manajemen laba guna mencapai perakiraan, sehingga mengimbangi kecurigaan investor bahwa perakiraan tersebut mungkin bias ke atas. Pembukaan blokir informasi internal manajer melalui akrual diskresioner yang besar untuk menghasilkan hasil yang diinginkan memiliki kredibilitas. Pasar tahu bahwa seorang manajer akan bodoh jika melaporkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang dapat dipertahankan. Salah satu alasannya adalah pengawasan dan penegakan yang diberikan oleh Komisi Keamanan dan bahkan Komite Audit perusahaan itu sendiri. Namun, yang mungkin lebih penting bagi manajer adalah bahwa pengurangan pendapatan masa depan yang tak terelakkan akan sangat menghukumnya melalui reaksi pasar modal dan tenaga kerja. Bukti empiris manajemen laba yang baik. Temuan Sweeney bahwa perusahaan yang gagal memenuhi perjanjian utang menggunakan tingkat akrual diskresioner yang meningkatkan pendapatan yang tinggi dapat diartikan sebagai opportunistic atau efisien. Tergantung pada apakah perusahaan yang bangkrut berusaha untuk menunda atau menyembunyikan kesulitan keuangan mereka, atau apakah perusahaan yang pada dasarnya solvent berusaha untuk menghindari efek pada rasio perjanjian dari penurunan sementara dalam aktivitas ekonomi. Namun, apakah manajemen laba itu baik atau buruk penting bagi akuntan karena mereka terlibat secara menonjol dalam teknik dan penerapan manajemen laba, dan akan terseret ke dalam publisitas negatif atau dan tuntutan hukum yang pasti mengikuti pengungkapan praktik manajemen laba yang buruk. Selain itu, sejauh manajemen laba itu baik, penerapan standar yang berlebihan untuk membatasi pilihan akuntansi secara berlebihan mungkin tidak diinginkan. Di bagian ini, kami mempertimbangkan beberapa bukti empiris yang konsisten dengan manajemen laba yang baik. Bukti manajemen laba yang buruk dipertimbangkan di bagian berikut. Secara oportunitik, kinerja perusahaan di masa mendatang diukur dari arus kas operasi, laba atas aset, dan kinerja harga saham. Seharusnya buruk. Misalnya, manajer mungkin melaporkan laba yang terlalu tinggi untuk meningkatkan reputasi dan kompensasi yang dihasilkan dengan mengorbankan pemegang saham. Jika demikian, harga saham akan turun di masa mendatang karena manipulasi laba. Ini terungkap. Bowen, Rajgopal, dan Venkatachakalam atau BRV 2008 mempelajari hubungan antara kualitas tata kelola perusahaan dan kebijaksanaan akuntansi manajer, menemukan bahwa hubungan nol atau agak positif. Mereka menafsirkan temuan ini sebagai bukti kontrak yang efisien, yaitu sebagai bukti bahwa manajer menggunakan keleluasaan akuntansi mereka untuk menyampaikan kinerja perusahaan masa depan yang diharapkan kepada pasar. Penulis mengukur perataan laba dengan korelasi perubahan dalam akrual diskresioner dengan perubahan dalam laba yang telah dihaluskan sebelumnya diukur dengan laba yang dilaporkan dikurangi akrual diskresioner. Misalnya, jika laba yang telah dihaluskan sebelumnya dari perusahaan perataan naik tahun ini dan perusahaan ingin mengkomunikasikan laba persisten jangka panjangnya, kami perkirakan perusahaan akan mengadopsi lebih banyak akrual diskresioner yang mengurangi laba untuk mengurangi laba yang dilaporkan dan sebaliknya. Dengan demikian, korelasi antara laba yang telah dihaluskan sebelumnya dan akrual diskresioner seharusnya negatif, dan korelasi yang lebih negatif menyiratkan perataan yang lebih besar. Konch dan Lip 2010 menggunakan teori perilaku untuk memprediksi bahwa investor menghargai konsistensi laba, karena informasi yang konsisten dari waktu ke waktu lebih mudah diproses dan dipahami daripada informasi yang tidak konsisten. Bagaimana pasar bereaksi terhadap komponen-komponen kualitas akrual ini?
Menurut Franz Levon Olson dan Schipper 2005 melaporkan reaksi pasar yang positif terhadap komponen bawaan. Hal ini diharapkan jika akrual melakukan tugasnya. Artinya, tampaknya akrual bawaan yang lebih besar menyampaikan informasi yang berguna bagi pasar. Mungkin ada potensi kesalahan estimasi yang lebih besar dalam lingkungan yang lebih fluktuatif. Flos juga melaporkan reaksi pasar yang positif terhadap komponen akrual diskresioner meskipun kurang positif dibandingkan dengan komponen bawaan. Dari sini mereka berpendapat bahwa manajer menggunakan akrual diskresioner secara bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang berguna kepada investor. Kami menyimpulkan bahwa ada teori dan bukti dari perspektif rasional dan perilaku bahwa manajemen laba dapat menjadi baik dalam arti dapat memberi informasi kepada investor, mengurangi risiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara positif. Akan tetapi, baik studi Francis, Levon Olson, dan Schipper menunjukkan bahwa manajemen laba yang buruk, misalnya opportunistic, bercampur dengan yang baik. Manajemen penghasilan opportunistik menurut Brown, Gen, Lesson, dan Loan 2011 meneliti sampel perusahaan yang didakwa SAC atas kesalahan penyaji laporan keuangan selama periode 1982 sampai 2005. Mereka melaporkan bahwa perusahaan sampel mereka secara aktif meningkatkan modal tambahan dan menilai laba saham yang luar biasa tingkat pada periode menjelang dan termaksud periode kesalahan penyaji. Tuduhan kesalahan penyaji SEC menunjukkan manajemen laba yang buruk selama periode ini untuk selama opportunistik mempertahankan harga saham yang dinilai terhadap tingkat dan memaksimalkan dari hasilnya. Menurut Hanna 1999 membahas jenis manajemen laba lainnya, yaitu pencatatan pengisihan yang berlebihan untuk item khusus dengan persistensi rendah seperti penurunan nilai berdasarkan standar uji penilaian nilai dan biaya restrukturisasi. Hana mencatatkan bahwa bonus manajer biasanya didasarkan pada pendapatan sebagai pos-pos khusus tersebut. Lebih jauhnya, perkiraan analisis biasanya berdasarkan ukur pendapatan ini. Jika demikian, ketentuan sementara tidak mempengaruhi bonus manajer dan tidak mempengaruhi kemampuan untuk memahami perkiraan pendapatan. Penyisihan yang berlebihan meningkatkan laba masa depan dengan menyimpankan di bank melalui pengaruh biaya amortisasi masa depan dan menyerahkan biaya masa depan yang seharusnya dibebankan pada biaya operasional saat terjadi. Dengan demikian, manajer memperoleh keuntungan dari dua pihak. Item khusus dengan presensi rendah tidak mempengaruhi bonus atau kemampuan untuk memenuhi perkiraan pendapatan dan pengurangan biaya di masa mendatang. Meningkatkan pendapatan operasional di masa datang yang menjadi dasar evaluasi manajer. Apakah manajer menerima ekuitas efisien pasar? Teknik manajemen laba yang baru saja diuraikan tidak selalu konsisten dengan efisien pasar ekuitas. Teknik tersebut mengandalkan mengungkapkan yang buruk untuk menjaga agar tingkat manajemen laba tetap sebagai informasi orang dalam. Namun hasil-hasilnya mempertanyakan penerimaan manajemen terhadap efisien itu sendiri. Menurut SW 2000 melaporkan bentuk lain dari manajemen laba yang mempertanyakan penerimaan manajer terhadap efisien pasar. Mereka menganalisis sampel perusahaan yang melaporkan keuntungan atau kerugian item khusus yang materialnya atas pelepasan profit
pabrik dan peralatan pada kuartal tahun sebelumnya, tetapi tidak ada keuntungan atau kerugian tersebut pada kuartal yang sama di tahun berjalan. Dalam rilis berita yang tersebut menyatakan pengumuman laba manajer berbagai kinerja kuartal berjalan dengan kuartal tahun sebelumnya. Melaporkan bahwa laba kuartal yang sama tahun sebelumnya merupakan tolak ukur laba yang sangat penting bagi para manajer. Pertanyaan kemudian adalah, dalam rilisan berita ini, apakah para manajer mengingatkan para investor tentang laba rugi sistem khusus dengan prestasi rendah pada kuartal sebelumnya? SP menentukan bahwa kemungkinan peningkatan tersebut secara signifikan lebih besar jika item khusus kuartal sebelumnya merupakan laba atau daripada rugi, sehingga mendorong para investor untuk mengabaikan laba kuartal sebelumnya. Dengan cara ini, tolak ukur periode sebelumnya yang serendah mungkin ditekankan hingga menunjukkan perubahan laba dari kuartal sebelumnya dalam cahaya yang paling menguntungkan. Manajer yang menekankan laba pro-formal mengklaim bahwa ukuran ini menggambarkan kinerja perusahaan dengan lebih baik daripada laba bersih GAAP. Namun, karena hanya ada sedikit aturan untuk menentukan laba formal, manajer memungkinkan tergoda untuk menyamar atau menghilangkan item pendapatan dan beban yang berisi informasi berguna untuk memenuhi target laba maksimal kompensasi atau meningkatkan reputasi. Namun, ketika lapor laba berbasis GAAP tersedia pasar yang efisien akan dengan cepat menyelesaikan item yang berguna untuk mengambil keputusan yang sehilang atau pengumuman laba formal. Akibatnya, penekanan manajer pada laba formal menunjukkan bahwa mereka tidak menerima efisiensi. Saya akan menjelaskan mengenai menganalisis ucapan manajer untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk. Pada studi Hobson, Mayu, dan Van Kettecelem HMV pada tahun 2012 yang didasarkan pada teori perilaku disonasi kognitif. Berdasarkan teori ini, disonasi muncul ketika seseorang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan persepsi dirinya. Misalnya, seorang manajer mungkin percaya bahwa dirinya adalah anggota masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Jika manajer tersebut menekankan selama panggilan konferensi bahwa peningkatan penjualan kuartal berjalan diperkirakan akan terus berlanjut, padahal penjualan telah menurun dan peningkatan tersebut disebabkan oleh pemaksaan agen dan distributor untuk menerima lebih banyak produk daripada yang mereka butuhkan. Manajer tersebut akan merasa bersalah, yaitu akan mengalami disonansi kognitif. Perangkat lunak canggih mampu memindai rekaman pembicaraan manajer untuk mendeteksi apakah ia menderita disonasi kognitif, yang kemudian skor disonasi akan memprediksi kesalahan pelaporan manajer. Selanjutnya, mengenai implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukanlah menolak efisiensi pasar, tetapi meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan yang berkualitas tinggi membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap bias perilaku, mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama panggilan konferensi. Yang terakhir, kesimpulan tentang manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena tidak adanya laba bersih yang selalu nyata dan adanya kelonggaran dalam kebijakan akuntansi berdasarkan GAAP yang memberikan pilihan bagi manajer. Pilihan ini sering dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan strategis yang dapat menyebabkan perilaku oportunistik. Meskipun manajemen laba dapat mengurangi keandalan informasi, ada argumen bahwa ia juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga dan dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif kepada investor.
Namun, apabila disalahgunakan bisa menimbulkan masalah. Untuk memitigasi manajemen laba yang tidak baik, akuntan dapat meningkatkan pengungkapan yang transparan, yang pada gilirannya membantu meningkatkan tata kelola perusahaan dan efisiensi alokasi modal, serta menciptakan manfaat sosial yang lebih luas.